Bab 2001 disebut 9 surga. Saudara Ye, pesawat ini sangat cepat. Beberapa gadis duduk bersama di haluan kapal. Meskipun kecepatannya sangat cepat, dengan perisai lingkaran pelindung terbuka, mereka tidak terpengaruh sama sekali di dalam. Ya, kecepatan ini memang sangat cepat. Ye Bufan juga sangat puas dengan kecepatan senjata spiritual terbangnya. Menurut pengamatannya, meskipun tidak bisa mengimbangi kecepatan monster tingkat 8 King Jiao, itu pasti tidak kalah dengan yang berkuasa di tahap integrasi siapa. Ini masih tingkat kultivasinya saat ini, yang hanya pada tahap jiwa baru lahir. Saat tingkat kultivasinya meningkat, kecepatan senjata spiritualnya dapat ditingkatkan lebih jauh. Jika dia dikejar oleh si Wan Ce lagi sekarang, dia pasti bisa menyelamatkan nyawanya dengan senjata spiritual terbang ini, dan dia tidak akan malu seperti sebelumnya. Hu Yaoyao berkata, saudaraku, dari mana senjata spiritual terbang ini berasal? Mengapa saya belum pernah melihat Anda menggunakannya sebelumnya? Oh, saya baru saja menyempurnakan ini. Ini semua adalah orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya. Ye Bufan melakukannya tidak menyembunyikannya. Benarkah, adikku, kamu sangat kuat. Kamu bahkan bisa menyempurnakan senjata spiritual terbang. Mata besar Hu Yaoyao yang menawan dipenuhi dengan kekaguman. Dia melangkah maju dan memeluk leher Ye Bufan, langsung menyentuhnya. Melihatnya melakukan ini, Lu Sueman di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan juga mendekat untuk mencium pipi Ye Bufan yang lain. Nalan Yujia sama sekali tidak sopan dan datang untuk memberinya ciuman manis. Berdiri di belakang mereka adalah Li Qingsu, dan mereka bertiga mendekat untuk berciuman satu demi satu, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa inilah gilirannya berikutnya. Ye Bufan dengan sengaja menggoda gadis kecil yang keras kepala ini dan menatapnya dengan senyuman menggoda, di mana kamu akan berciuman. Petik 2. Pencuri kecil yang tidak tahu malu, jarang ada hantu yang menciummu. Salah dan memandangnya dengan malu. Lu Sueman dan 3 orang, 3 saudara perempuan, saya tidak berbicara tentang Anda. Chu Lingqi merasa suasananya agak canggung dan melangkah maju dan berkata, saudara Ye, lakukan penerbanganmu senjata spiritual punya nama. Apa namanya? Ye Bufan menggaruk kepalanya, saya baru saja berhasil menyempurnakannya, dan memang saya belum memberinya nama. Hu Yaoyao adalah orang pertama yang mengatakan, kecepatan terbangnya sangat cepat, mengapa tidak memanggilnya setan kecil? Gadis ini jelas memiliki maksud tertentu, dan menamainya dengan namanya sendiri. Lu Sueman selalu rendah hati dan murah hati kepada orang lain, tetapi karena suatu alasan dia bertemu dengannya dan langsung merasa seperti orang yang berbeda. Tidak mau kalah, dia berkata, kamu memanggilku apa Xiao Yao? Kedengarannya tidak bagus semua, panggil saja aku Xiao Xue. Xiao Xue, jika bumi mati, sebut saja Xiao Yao. Yang kamu sebut jelek disebut Xiao Xue. Melihat kedua wanita itu melakukan percikan api yang menghantam bumi lagi, Ye Bufan berkata dengan cepat, baiklah, saya sudah memikirkan namanya. Namanya Jiutian. Nalan Yujia berkata, berani pergi ke Jiutian untuk memeluk bulan. Nama ini bagus menerbangkan senjata spiritual. Ketika mereka mendengar bahwa sudah ada nama, kedua wanita Lu Sueman dan Hu Yaoyao saling melotot. Dengan satu pandangan, dia berhenti berbicara. Kemudian Ye Bufan mengendalikan Jiutian dan mengajak semua orang berkeliling kota Tianfeng. Kecepatan terbang senjata spiritual tersebut begitu cepat sehingga agak berlebihan jika menyebutnya ribuan mil dalam sekejap, namun 100 mil dapat dicapai dalam sekejap. Setelah terbang selama 2 atau 3 jam, Ye Bufan merasa pengalamannya hampir berakhir. Dia hendak kembali ketika tiba-tiba 3 sosok muncul tidak jauh di depan. Dilihat dari belakang, 2 dari 3 pria itu mengenakan jubah panjang, 1 mengenakan jubah tau abu-abu, 2 dalam tahap integrasi, dan 1 di alam pemurnian void. Yang lain juga memperhatikan 3 orang di depan mereka. Hu Yaoyao berkata, kedua orang itu tampak akrab. Sebagai orang kuat dalam tahap integrasi, keenam indera Nalan Yujia jauh lebih unggul dari yang lain, dan dia segera melihat siapa orang itu adalah 2 idiot Feng Tianxiang dan Feng Xingkong. Saat dia berbicara, Jiutian menjauh dari depan lagi beberapa orang mendekat,
dan semua orang melihat bahwa kedua pria di sebelah kiri adalah paman dan keponakan dari keluarga Feng, dan pendeta Tao tua lainnya belum pernah terlihat oleh siapapun. Setelah memastikan identitas lawan, Ye Bufan tahu bahwa 6 indera orang kuat di tahap integrasi sangat tajam. Meskipun Jiutian memiliki formasi penyembunyian, mereka tidak bisa terlalu dekat. Jadi dia memperlambat kecepatan dan menjaga jarak dari depan. Dia melihat sekeliling, jaraknya sekitar 100 mil dari kota Tianfeng, dikelilingi oleh pegunungan tandus dan pegunungan liar. Lu Sueman juga menyadari hal ini dan bertanya dengan ragu, apa yang dilakukan ketiga orang ini di sini di tengah malam. Chu Lingqi berkata, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi itu pasti ada gunanya. Hu Yaoyao berkata, pikirkan begitu. Apa lagi yang kamu lakukan? Kita bisa mengikuti mereka secara diam-diam. Nalan Yujia mendengus, mengapa bersusah payah? Pergi saja dan hentikan mereka. Jika kamu ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja pada mereka. Jika kamu tidak berkata apa-apa, pukul saja mereka. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Wanita ini selalu begitu kejam. Oke, mari kita pergi ke sana dan melihat dulu. Lalu kita bisa mengetahui situasinya. Dia juga secara samar-samar merasa bahwa perilaku ketiga orang ini agak tidak biasa, jadi dia mengendalikan Jiutian untuk diam-diam ikuti di belakang. Ketiga orang itu terbang sangat cepat, dan setelah sekitar setengah jam, mereka mendarat di sebuah lembah kecil. Feng Xingkong menoleh ke belakang dengan waspada. Lingkungan sekitar gelap dan dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Melihatnya seperti ini, pendeta Tao tua di sebelahnya berkata dengan tidak setuju, Saudara Feng, kamu terlalu berhati-hati. Dengan tingkat kultivasi kami, tidak banyak orang di kota Tianfeng yang dapat mengimbangi kami, dan tidak banyak orang di kota Tianfeng. Kamu tahu kita akan datang ke sini. Lebih baik berhati-hati. Setelah Feng Xingkong selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan batu besar di sebelahnya dia, formasi tersembunyi. Ketiga orang itu berjalan bersama. Gua itu tidak terlalu besar, dengan luas sekitar 40 atau 50 meter persegi. Ada seseorang yang terperangkap di dinding batu di dasar gua. Sebuah rantai besi setebal ibu jari melewati tulang belikat pria itu di kedua sisinya, lalu ditancapkan jauh ke dalam dinding batu tersebut. Belum lagi, ada piringan formasi bersinar yang tergantung di atas gua. Saat formasi bergerak, kekuatan tak terlihat menekan budidaya orang-orang di bawah, tidak mampu memobilisasi bahkan sebagian kecil dari energi mereka yang sebenarnya. Pria di bawah formasi itu memiliki rambut beruban, rambut kotor, dan janggut panjang yang belum diperbaiki dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Itu menutupi separuh wajahnya, sehingga menyulitkan orang untuk melihat penampilannya dengan jelas. Pakaian di tubuhnya compang camping, dan dia sekurus kayu bakar. Dia bersandar di dinding gunung tanpa gerakan apapun, seperti mumi tanpa kehidupan. Pendeta Tao tua itu memandang pria itu dan berkata dengan ragu, Saudara Feng, apakah Anda yakin ini hantu tua itu? Mungkinkah ini salah? Benar sekali. Setelah berbicara, Feng Xingkong memandang pria itu dan tersenyum dingin. Tuan Din, jangan tidur. Saya di sini untuk menemui Anda. Mendengar dua orang itu berbicara, lelaki tua yang tampak seperti mumi itu bergerak, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke sini. Bab 2002 Wei Wentong. Orang tua itu sepertinya sudah terbiasa melihat Feng Xingkong dan Feng Tianxiang tampak acuh tak acuh. Tetapi ketika matanya tertuju pada pendeta Tao tua di sebelahnya, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya yang awalnya berawan, dan kemudian janggut abu-abunya bergetar, dan ekspresinya menjadi sangat marah. Kamu sebenarnya adalah mata jahat Tao. Ya, ini aku, Guru Tao. Pendeta Tao tua itu memiliki wajah kurus dan garis vertikal di dahinya, seolah-olah dia memiliki 3 mata. Dia memandang lelaki tua di depannya dengan bangga, Wei Wentong, kamu tidak menyangka bahwa kamu mengejarku selama 3 hari 3 malam saat itu, tapi hari ini kita bertemu dengan cara ini. Orang tua itu memarahi dengan keras. Dia berkata, lalu menoleh untuk melihat Feng Xingkong di sebelahnya, sebagai dekan Akademi Blue Wind yang bermartabat, kamu sebenarnya dikaitkan dengan cara jahat seperti itu Akademi. Cek, Wei Wentong, aku sangat terkesan denganmu,
kenapa kamu tidak memotret dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar mengira kamu masih dekan? Feng Xingkong mengambil 2 langkah ke depan dan mendatangi lelaki tua itu, matanya penuh ejekan. Sebenarnya, bagi kami para beku, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Kami semua hanya mendapatkan kekuatan dan mendapatkan apa yang kami butuhkan. Din Feng benar. Untuk meningkatkan kultivasi kami para biksu membunuh beberapa orang. Apa yang dilakukan semut maksudnya? Mampu menyumbangkan esensi dan darah mereka kepada kita adalah suatu kehormatan yang telah mereka kembangkan selama 3 masa hidup. Pendeta Tao bermata jahat itu tertawa dengan arogan, dan kemudian menatap lelaki tua itu dengan tajam. Kamu orang yang sangat tua dan usil. 10 tahun yang lalu, aku baru saja membunuh beberapa ratus semut, dan kamu memburuku selama 3 hari 3 malam, menghancurkan sebagian besar budidayaku. Karena kamulah aku hari ini. Kami punya baru saja mencapai tahap tengah integrasi. Apakah menurut Anda kita harus menyelesaikan masalah ini? Bah, orang tua itu meludahi pendeta Tao yang bermata jahat itu dengan kasar. Sayang sekali semua orang bisa menghukum orang jahat kamu langsung saat itu. Orang tua, tulangmu masih cukup kuat. Aku akan mengambil jiwamu nanti dan mengubahmu menjadi boneka mayat, dan membiarkanmu mengikutiku untuk membunuh semut yang tak terhitung jumlahnya. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Dao Jun Xian tertawa lagi, tawanya penuh kejahatan dan keanehan. Dekan Akademi Blue Wind yang agung bisa menjadi boneka mayatku. Hahaha, membuatku senang hanya dengan memikirkannya. Ternyata lelaki tua yang terjebak di dalam gua tersebut adalah Wei Wentong, dekan Blue Wind Colege yang telah hilang selama bertahun-tahun. Feng Xingkong berpura-pura tercengang dan pura-pura tidak mengetahui keberadaan dekan tersebut, namun sebenarnya dia memang demikian, di penjara di sini. Kamu sedang bermimpi. Wei Wentong menatap tajam ke arah Dao Lord yang bermata jahat, lalu menoleh ke arah Feng Xingkong. Kamu berhubungan dengan orang seperti itu, apa yang akan lakukan? Tetap saja, Anda tidak memaksa saya. Feng Xingkong menunjukkan ekspresi tak berdaya, merentangkan tangannya dan berkata, saya telah membesarkan Anda selama 10 tahun, jadi secara logis Anda seharusnya menyerahkan kultivasi Anda kepada keponakan saya. Tetapi sekarang Anda telah memilih untuk melakukan itu. Jika Anda tidak mau, Anda juga tahu bahwa metode kultivasi Guru Tao itu unik dan dapat menarik jiwa Anda untuk memberi makan keponakan saya dan membuat budidaya Tian Xiang lebih jauh. Tubuhmu akan diberikan kepada Guru Tao. Ketika saatnya tiba, dia akan mengubahmu menjadi boneka mayat dan bertahan hidup dengan cara lain. Aku layak untukmu, dan tidak sia-sia kita telah bekerja sama untuk banyak hal tahun. Kamu, binatang. Setelah mendengar rencana pihak lain, mata Wei Wen yang terengah-engah terbakar, dan dia dengan putus asa merobek rantai yang terikat di tubuhnya. Pada saat ini, piringan formasi di atas kepalanya dipercepat, dan fluktuasi energi yang tak terlihat menekan budidayanya sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Tua abadi, apakah kamu belum menyerah setelah bertahun-tahun? Kamu masih ingin bertarung denganku, mungkin di kehidupan selanjutnya. Feng Xingkong berkata dan menamparnya dengan mulut besar, meninggalkan bekas tamparan dan bekas berwarna merah cerah darah di pipi Wei Wentong. Itu menetes ke sudut mulutnya. Kamu orang tua, jika bukan karena kultivasi keponakanku, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Beraninya kamu bertindak sombong denganku. Wei Wentong menjadi sangat tenang dan menatap Feng Xingkong dengan matanya. Kamu penjahat tercela. Saya sudah mengatakan bahwa selama Anda mengizinkan saya melihat cucu perempuan saya dan memastikan dia aman, saya akan segera memberikan inisiasi kepada keponakan Anda untuk berkultivasi seumur hidup. Apakah kamu tidak mencoba memaksa seseorang untuk melihat cucumu? Wanita jalang kecil itu sudah lama meninggal. Apa yang aku ingin kamu lihat? Untuk melihat hantunya, pergilah ke sana dan temui dia setelah kamu mati. Berkata dan tertawa lagi. Dia berdiri dan berkata, ngomong-ngomong, aku lupa mengambil jiwamu nanti. Aku khawatir aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Jangan pikirkan tentang kehidupan selanjutnya. Kamu ditakdirkan untuk tidak pernah melihat perempuan jalang itu lagi. Feng Xingkong, kamu bajingan, aku sudah lama curiga kamu menyakiti cucuku,
Tapi aku tidak menyangka itu benar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Seperti orang gila seolah-olah dia gila. Namun ia telah ditembus melalui tulang pipa, dan ditekan oleh formasi di atas, semua perlawanan sia-sia dan tidak berpengaruh. Kudengar semakin marah kamu, efeknya akan semakin bagus saat jiwa diekstraksi nanti. Awalnya, kamu dengan patuh memberikan inisiasi kultivasi kepada keponakanku, dan kamu masih bisa menjadi menyia-nyiakan dan hidup kembali. Dalam jika Anda memberikannya kepada keponakan saya, Anda mungkin dapat menerobos ke tahap integrasi dalam satu gerakan, tetapi efek dari akan sedikit kurang efektif. Petik 2. Feng Xingkong juga memiliki tujuan melakukan ini. Tujuannya adalah untuk benar-benar membuat marah lawan dan mempersiapkan mata jahat Tao untuk mengekstraksi jiwa nanti. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan menatap Wei Wentong dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Orang tua, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, ekspresi gila Wei Wentong telah mereda, dan semuanya tenang. Terlebih lagi, dia terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya, dan aura di sekujur tubuhnya lesu. Dia tidak lagi memiliki aura orang kuat di tahap akhir integrasi, dan bahkan tidak sebaik orang tua biasa. Hahaha, bagaimana? Mungkin aku, Wei Wentong, menjalani kehidupan yang terhormat dan membuatkan gaun pengantin untuk kalian para penjahat. Feng Xingkong sangat marah dan meraih kerah Wei Wentong, dasar orang tua sialan, apa yang telah kamu lakukan? Wei Wentong tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi malah tertawa semakin bebas. Kamu penjahat tercela. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Sebelumnya aku tidak yakin apakah cucuku masih hidup, jadi aku punya secercah harapan. Sekarang cucuku sudah meninggal, apa yang harus aku lakukan? Perlu dikhawatirkan, sangat mustahil bagi pengkhianat sepertimu untuk berhasil. Feng Xingkong masih terlihat tidak percaya, ini tidak mungkin. Anda telah tertusuk tulang pipa dan ditekan oleh formasi. Saya telah berlatih selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak memiliki metode sendiri? Wei Wentong berkata dengan bangga, pernahkah Anda mendengar tentang serangan militer terhadap Dantian, menghancurkan semua meridian? Orang yang tidak berguna, tidak peduli apa itu tubuh fisik atau jiwa, aku tidak akan meninggalkanmu setengah sen pun, hahaha. Petik 2. Orang tua sialan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Feng Xingkong sangat marah. Dia bekerja keras selama 10 tahun dan mencoba segala cara untuk menutup budidaya pihak lain, tetapi dia tidak melakukannya berharap bahwa dia akan gagal pada akhirnya, tidak mendapat apa-apa. Saat dia mengatakan itu, dia hendak membunuhnya, tapi dia dihentikan oleh pendeta Tao bermata jahat di sebelahnya. Saudara Feng, terlalu mudah untuk membunuh orang tua ini seperti ini. Saya akan mengekstrak jiwanya dan memurnikan jiwanya terlebih dahulu, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. Mata jahat Tao kehilangan kemampuannya untuk memurnikan tubuh fase gabungan. Peluang boneka itu juga sangat marah, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang keji. Wajah Feng Xingkong sangat galak, kamu benar, siksa dia dengan kejam, jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Dao Lord Xian membuat mantra dan hendak mengambilnya tindakan, tapi di sini pada saat itu, teriakan marah datang dari belakang, kedua pelacur ini benar-benar kejam. Bab 2003 Mata Aneh. Mereka bertiga, Xian Dao Jun, semuanya terkejut dan melihat kembali bersama. Saya melihat sekelompok orang berjalan mendekat, dipimpin oleh seorang pemuda berusia 20-an, Ye Bufan. Feng Xingkong berseru, orang bernama Ye sebenarnya adalah kamu. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Sebelum Ye Bufan bisa berkata apa-apa, Nalan Yujia meraung, kamu binatang buas, beraninya kamu memenjarakan dekan tua. Itu, memasuki akademi, dia telah bertemu dengan dekan tua yang dihormati ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menghilang tidak lama kemudian. Semua orang berspekulasi tentang hilangnya Wei Wentong, mengira dia pergi ke suatu tempat untuk berlatih, tetapi mereka tidak menyangka dia dipenjara di sini. Mereka baru saja berada di luar dan mendengar percakapan di dalam dengan jelas.
Mereka tidak menyangka bahwa Feng Xingkong yang kejam bahkan akan menyerap jiwa orang lain, dan pada akhirnya dia bahkan tidak ingin melepaskan mayatnya. Nalan Yujia awalnya membenci kejahatan, tapi sekarang dia tidak bisa lagi menahan amarah di dalam hatinya. Dia meninju dan memukul Feng Xingkong dengan kekuatan dahsyat dari teknik naga tiruan. Feng Xingkong menarik Feng Tianxiang ke belakangnya, lalu mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Tinju kedua orang itu bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh yang keras, dan seluruh gua tampak bergetar. Kemudian sesosok tubuh terbang mundur dan menabrak dinding dengan keras. Itu adalah Feng Xingkong yang malu. Sebelumnya, budidayanya lebih lemah, belum lagi sekarang Nalan Yujia telah meningkat lagi. Dia terpesona dengan satu gerakan, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Bangun dari tanah, Feng Xingkong tampak kaget. Kamu benar-benar telah mencapai tahap akhir integrasi. Meskipun dia tahu bahwa Nalan Yujia sangat berbakat dalam seni bela diri, dia tidak maju begitu cepat, bukan? Dia baru saja dipromosikan ke tahap tengah integrasi, dan dia telah menembus ke level lain hanya dalam beberapa hari. Dia juga telah menerima kabar sebelumnya, mengatakan bahwa keluarga telah gagal di Akademi Ling Qiao dan Nalan Yujia sudah berada pada tahap akhir integrasi. Tapi dia tidak percaya sama sekali, mengira itu hanya rumor yang berlebihan. Lagi pula, dia sudah terjebak di tahap tengah integrasi selama 5 tahun, dan masih belum ada tanda-tanda terobosan. Hari ini, dia menderita kerugian besar setelah pertarungan. Baru kemudian dia menyadari bahwa semua ini benar dan dia bukan lagi lawannya. Saudara Xie Yandao, wanita ini sangat kuat, aku hanya bisa menyerahkannya padamu. Pria ini awalnya adalah orang yang licik. Melihat bahwa dia bukan tandingannya, dia langsung menarik Feng Tianxiang dan bersembunyi di belakang Xie Yandao Jun. Direkomendasikan, aplikasi yang saya gunakan baru-baru ini didukung oleh ponsel Android dan Apple. Jangan khawatir, bukankah hanya seorang wanita, serahkan padaku. Tatapan cabul Tao Jun Xian menyapu wanita Nalan Yuga, dan kemudian dia menunjukkan senyuman sinis. Kulit gadis-gadis kecil ini semuanya bagus, cocok untuk menjadi boneka mayatku. Bajingan tua, pergilah ke neraka. Nalan Yujia meraung, lalu meninju lagi, dengan pukulan yang tak ada habisnya. Xian Tao Jun hanya berada di tahap tengah integrasi, dan bukan tandingan Nalan Yujia. Dia tidak memaksakan serangan, namun merunduk ke samping dalam sekejap. Di belakangnya ada Wei Wentong. Untuk mencegah cedera yang tidak disengaja, Nalan Yujia segera menarik tinjunya. Pada saat ini, pisau hitam panjang muncul di telapak tangan Xie Yandao Jun, dan dia menebasnya. Pisau hitam ini panjangnya sekitar 1,5 meter, berbeda dengan senjata biasa. Pisau ini berisi udara hitam dan memancarkan roh jahat yang suram. Udara hitam dari pisau ini menyebar dengan cepat, membentuk kabut hitam dalam sekejap mata. Suara hantu menangis dan serigala melolong sangat memilukan, dan itu seperti roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Roh-roh yang kesal ini sepertinya telah merangkak keluar dari neraka dan menerkam mereka dengan keganasan yang tiada taraf. Biarkan aku menghancurkan cara-cara jahat. Nalan Yujia tidak takut, dan energi sebenarnya di tubuhnya tiba-tiba meledak, langsung merobek kabut hitam di depannya menjadi berkeping-keping, dan roh-roh kebencian yang kejam juga terhalang. Tapi bagaimanapun juga, dia meremehkan pisau hitam panjang itu. Meski begitu, itu hanya bisa mengusir semangat kebencian, tapi tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya untuk sementara waktu. Xie Yandao Jun terkekeh. Dia tentu saja tidak berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghadapi orang kuat di tahap akhir integrasi. Targetnya bukanlah Nalan Yuga, tapi beberapa orang di belakangnya. Pria ini telah lama melihat bahwa di antara kelompok orang ini, hanya wanita di depannya yang memiliki tingkat kultivasi gabungan, dan sisanya berada di alam pemurnian kekosongan, dan sangat rentan. Selama dia mengendalikan orang-orang di belakangnya, Nalan Yujia pasti akan mengambil tindakan, dan inisiatif ada di tangannya sendiri. Pendeta Tao bermata jahat itu melambaikan tangannya, dan setengah dari roh yang kesal segera keluar dan meraung ke arah Ye Bufan dan yang lainnya. Dia bukanlah seorang biksu yang jujur, jadi dia sangat familiar dalam melakukan hal semacam ini. Sialan,
Nalan Yujia sangat marah ketika dia melihat bahwa dia telah menjebaknya untuk menyerang orang lain secara diam-diam, tapi sekarang dia terjebak oleh roh-roh yang kesal itu, dia hanya bisa bertindak terburu-buru dan tidak punya pilihan lain. Ekspresi Lu Sueman, Hu Yaoyao dan yang lainnya berubah drastis. Budidaya mereka semua berada di alam pemurnian kekosongan, tetapi mereka dilahirkan dengan rasa takut terhadap hal-hal seperti roh kebencian memblokir. Sebagai perbandingan, tingkat kultivasi Culingqi dan Jiang Fangzu jauh lebih rendah, dan mereka tidak mampu melawan roh kebencian di depan mereka. Kalian semua berdiri di belakangku. Pada saat kritis ini, Ye Bufan melangkah maju dan melindungi semua orang di belakangnya. Xiao Fan, yang lain berseru, dan sebelum mereka sempat bereaksi, sosok Ye Bufan sudah ditelan oleh roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Adik laki-laki, Hu Yaoyao hendak melangkah maju untuk menyelamatkannya, tetapi terkejut menemukan bahwa setelah roh-roh yang kesal mengepung Ye Bufan, mereka menghilang dengan cepat dan bergabung ke dalam lengan bajunya seperti ratusan sungai yang merangkul laut. Ini tentu saja adalah hasil dari botol pemurnian iblis. Untuk mencegah orang lain melihat senjata ajaib ini, Ye Bufan menyembunyikannya langsung di lengan bajunya. Untungnya, lengan pakaian di era ini sangat lebar. Belum lagi botol pemurnian setan, bahkan botol termos berukuran besar pun bisa ditutup rapat tanpa khawatir terlihat. Di bawah hisapan kuat dari botol pemurnian iblis, hampir dalam sekejap mata, semua roh kebencian yang dilepaskan dari pisau hitam tersedot. Cibiran di wajah pendeta Tao yang bermata jahat itu langsung membeku. Pedang iblis hitam ini dimurnikan olehnya dengan jiwa orang mati yang tak terhitung jumlahnya hasil di depannya. Nak, apa yang kamu bicarakan? Matanya tertuju pada lengan baju Ye Bufan, bertanya-tanya bagaimana pihak lain melakukannya. Ini disebut alam semesta di lengan, pernahkah kamu mendengarnya? Ye Bufan tersenyum sedikit. Botol pemurnian iblis telah disingkirkan saat ini, dan tidak ada jejak yang terlihat olehnya pihak lain. Bajingan tua, pergilah ke neraka. Tanpa belenggu roh kebencian, Nalan Yujia mendapatkan kembali kebebasannya dan mengulurkan tangan untuk meraih mata jahat Tao. Kamu memaksaku melakukan ini. Ekspresi ganas melintas di wajah pendeta mata jahat, dan kemudian pupil vertikal di dahinya perlahan terbuka, memperlihatkan mata aneh berwarna merah menyala. Apa ini? Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkejut. Setelah mata aneh itu keluar, ia segera mengeluarkan cahaya merah aneh, menyinari Nalan Yujia seperti lampu sorot. Bab 2004 Tatap Mata. Melihat sinar lampu merah, Ye Bufan tiba-tiba berteriak diam-diam. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahui apa itu, tetapi dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu adalah teknik spiritual yang mirip dengan pedang jiwa. Hanya saja pedang jiwa muncul secara tiba-tiba, tapi teknik ini penuh dengan aura jahat, dan jelas merupakan teknik jahat. Lan, cepat bersembunyi. Teriak Ye Bufan, tapi sudah terlambat. Dengan amarah Nalan Yujia, dia tidak akan memilih untuk menghindar dalam keadaan normal. Menghadapi pancaran cahaya merah, dia meninju, dan seluruh ruang di dalam gua sepertinya terguncang oleh pukulan kekuatan penuh dari orang kuat di tahap akhir integrasi. Sangat disayangkan meskipun pukulannya keras, pancaran cahayanya tidak terpengaruh sama sekali, dan menembus langsung ke wajahnya. Ekspresi Nalan Yujia tiba-tiba menjadi kusam, lalu dia menunjukkan ekspresi kesakitan. Sudah berakhir. Ye Bufan menyadari keseriusan masalah ini. Teknik spiritual semacam ini sangat istimewa dan tidak terpengaruh oleh kekuatan sama sekali. Jika Nalan Yujia memilih untuk menghindar, lawan mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi konfrontasi langsung seperti ini setara dengan langsung jatuh ke dalam jebakan. Meskipun tingkat kultivasi Xian Taojun hanya dalam tahap tengah integrasi, kekuatan mentalnya sangat kuat. Ekspresi Nalan Yujia menjadi semakin menyakitkan, dan dia jelas berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi sayangnya dia tidak bisa melepaskan diri dari cahaya merah yang dipancarkan dari mata jahat itu. Pendeta Tao bermata jahat itu tertawa terbahak-bahak, "Nak, berhentilah meronta, jadilah tawananku." Pada saat ini, Lu Sueman juga melihat ada sesuatu yang tidak beres, berteriak keras, dan menembak lawan secara langsung dengan pedang Jinghong di tangannya. Hu Yaoyao dan dia menunjukkan pemahaman diam-diam yang tak tertandingi.
Pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya dari sisi lain. Pedang emas di tangannya berubah menjadi cahaya keemasan dan menembus kuil mata jahat Tao. Keduanya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, telah menunjukkan kekuatan penuhnya, namun sayangnya budidaya mereka masih terlalu rendah dibandingkan integrasi tahap tengah. Kalian berdua, jangan cemas, kalian yang berikutnya. Mata jahat Tao tertawa. Mata jahat di dahinya tidak terpengaruh sama sekali. Gelombang menghanyutkan kedua orang itu, menghantam dinding gunung di belakangnya dengan keras. Melihat pemandangan ini, Feng Xingkong dan Feng Tianxiang akhirnya menghela nafas panjang. Selama nalan Yujia terkendali, orang-orang lainnya tidak menjadi perhatian sama sekali. Ye Bufan sangat cemas. Jika laut kesadarannya tidak terluka saat ini dan pedang jiwa ilahi ditebas, dia mungkin bisa bersaing dengan lampu merah mata jahat Dao Lord. Tapi itu pasti tidak mungkin sekarang. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, serangan telak pun tidak akan terlalu mematikan. Apa yang harus dilakukan? Nalan Yujia harus diselamatkan, tetapi budidaya dan tubuh fisiknya sendiri masih jauh dari cukup. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya, dan dua benang merah menyala keluar dari matanya, yaitu mata Li Huo. Karena tidak ada cara lain, mari kita saling berhadapan. Dua garis api yang ditembakkan oleh mata Li Huo langsung mengenai mata jahat di dahi penganut Tao mata jahat. Dao Jun yang bermata jahat itu tertegun sejenak ketika dia melihat dua garis api itu, lalu dia tertawa ketika dia melihat bahwa itu hanya setebal sumpit. Anak kecil, teknikmu bagus, tapi sayang sekali tekniknya terlalu lemah. Meskipun teknik mata Li Huo misterius, pihak lain hanya berada di tahap tengah Nas Chen Sol, jadi bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Dao Lord yang bermata jahat mengangkat tangannya lagi dan bertepuk tangan, dan energi yang kuat keluar. Menurutnya, hanya dengan satu telapak tangannya, ia bisa menghancurkan serangan lawan sepenuhnya. Paman dan keponakan dari keluarga Feng juga tidak terlalu memikirkan serangan Ye Bufan. Setelah beberapa perkelahian ini, mereka telah dengan jelas memahami detail satu sama lain. Tubuh fisik mereka sangat kuat, tetapi kultivasi mereka sebenarnya hanya pada tahap jiwa baru lahir. Dalam keadaan seperti itu, mencoba menantang orang kuat di panggung gabungan secara langsung hanyalah sebuah lelucon. Tapi adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Garis api yang ditembakkan oleh mata Li Huo membakar telapak tangan dewa mata jahat Dao dalam sekejap mata jahatnya. Aliran asap hitam keluar dari dahi Dao Jun Xian, dan udara dipenuhi dengan bau terbakar. Xian yang awalnya jahat langsung terbakar dengan lubang darah oleh api, dan lampu merah yang mengendalikan nalan Yuga juga mengikutinya lenyap. Ah! Mata jahat Dao Lord melolong melengking. Meskipun Qi yang melindungi tubuh akhirnya memblokir mata Li Huo, mata jahatnya hancur total. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa garis api yang dilepaskan oleh Ye Bufan bisa sekuat itu. Bagaimana mereka tahu bahwa ini bukanlah mata Li Huo biasa, melainkan bercampur dengan api ungu yang membakar langit, yang memiliki kekuatan untuk membakar segalanya. Saat mantra Evil Eye Dao Lord dipatahkan, Nalan Yugama segera mendapatkan kembali kebebasannya. Dia awalnya memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia hampir menjadi boneka yang dikendalikan oleh pihak lain, dia tiba-tiba menjadi marah. Dengan gerakan sosoknya, dia mendatangi penguasa Tao yang bermata jahat dan meninju dia dengan keras. Tingkat kultivasi Xian Dao Jun sudah satu tingkat lebih rendah, jadi dia lengah dan bagaimana dia bisa menahannya. Ah! Terdengar lolongan melengking lagi, dan lubang darah sebesar mangkuk langsung muncul di dadanya. Organ dalamnya hancur berkeping-keping, dan dia tidak dapat bertahan di depan matanya. Kemudian pancaran jiwa meluap dari atas kepalanya. Karena kekuatan mentalnya yang kuat, jiwa Xian Tao Jun terlihat jelas dan jauh lebih kuat dari yang lain. Hati Ye Bufan tergerak, dan dia siap untuk mengambilnya, tetapi dalam kasus ini, dia harus mengorbankan botol pemurnian iblis, yang tidak mungkin disembunyikan di lengan bajunya. Tetapi dengan adanya Wei Wentong dan paman serta keponakan keluarga Feng, dia tidak ingin mengungkapkan rahasianya terlalu banyak. Saat dia ragu-ragu, jiwa Xian Dao Jun tiba-tiba bergegas menuju Jiang Fangzu di sebelahnya, jelas mencoba untuk merebut tubuhnya.
Alasan mengapa dia memilih Jiang Fangzhu, yang paling lemah dalam kultivasi, adalah karena dia tidak punya pilihan. Karena konflik antara Yin dan Yang, dia tidak akan memilih wanita jika dia bisa memilih pria. Hanya ada beberapa pria di dalam gua, dan Feng Tianxiang tidak berani pergi ke sana di bawah perlindungan Feng Xingkong. Dengan kemampuan jiwanya, dia masih tidak mampu melawan orang kuat di tahap tengah integrasi. Dengan cara ini, satu-satunya target yang tersisa adalah Ye Bufan dan Jiang Fangzhu, dan mata Lihuo Ye Bufan barusan benar-benar membuatnya takut. Dia takut pihak lain memiliki cara khusus, jadi dia langsung memilih Jiang Fangzhu. Meskipun tingkat kultivasi lawan paling lemah, namun juga paling sulit untuk merebutnya. Menurut penguasa Tao Mata Jahat, Jiang Fangzhu masih berada di pihak Ye Bufan. Selama dia memiliki tubuh pihak lain, dia akan aman. Tidak peduli seberapa kejamnya Nalan Yujia, dia tidak akan membunuh semua rakyatnya sendiri. Awalnya, strateginya benar. Jiang Fangzhu hanya berada di tahap tengah inti emas. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung disusupi ke istana Niwan oleh jiwanya. Semua orang yang hadir tahu bahwa Jiang Fangzhu telah diambil darinya, dan mereka semua berseru, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Feng Xingkong juga sangat terkejut, tetapi dia lebih dipenuhi rasa takut. Tingkat budidaya Nalan Yujia sangat tinggi sehingga dia bahkan membunuh Dao Lord Xian tanpa peduli untuk membunuhnya sekali lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak peduli. Menarik Feng Tianxiang ke sisinya, mengeluarkan jimat kuning dan langsung mengaktifkannya. Semburan cahaya kuning menerangi seluruh gua. Saat cahaya menghilang, sosok paman dan keponakan keluarga Feng menghilang dari dalam gua. Nalan Yujia mengumpat dengan marah, sialan, dia sebenarnya memiliki escape talisman. Seperti namanya, escape talisman dapat memungkinkan penggunanya berpindah ruang dalam waktu singkat, dan itu jelas merupakan senjata ajaib yang menyelamatkan nyawa. Tapi jimat semacam ini sangat langka dan sangat berharga. Feng Xingkong melarikan diri, tetapi Ye Bufan tidak peduli padanya sekarang. Beberapa orang yang hadir memandang Jiang Fangzhu bersama. Bab 2005, jangan berpura-pura menjadi dokter 13. Setelah jiwa Xian Taojun memasuki tubuhnya, Jiang Fangzhu pertama kali terkejut, dan kemudian dia merasa seperti orang yang berbeda, dan aura seluruh tubuhnya berubah secara drastis. Kesederhanaan sebelumnya telah hilang sama sekali, dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Anak laki-laki bernama Ye benar-benar berani menghancurkan mata dewaku. Tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu ketika aku benar-benar menyatu. Petik 2. Nalan Yujia berkata dengan marah, Tao Tua Zamao, cepat keluar, atau aku akan segera membunuhmu. Ayo, jika aku ingin membunuhmu, lakukanlah. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu, anak ini atau aku. Tubuh Fangzhu, penganut Tao bermata jahat menjadi tidak takut. Anak ini adalah temanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh dia terlebih dahulu. Faktanya, kata-katanya benar-benar sebuah ujian. Meskipun dia mengambil tubuh fisik, dia tidak tahu apa status Jiang Fangzhu dalam pikiran semua orang. Jika dia benar-benar bertemu dengan orang yang kejam, kemungkinan besar dia dan Jiang Fangzhu akan dihancurkan bersama. Jadi ketika dia mengatakan ini, dia selalu waspada. Begitu Nalan Yuga membunuhnya, dia akan segera melarikan diri dan mencari sasaran lain. Meskipun Nalan Yujia mengertakkan gigi karena kebencian, dia tidak bisa menyerang Jiang Fangzhu sama sekali. Bukan hanya dia, orang lain juga terlihat cemas, namun tidak ada niat untuk mengambil tindakan. Sekarang Tuan Xian Tao benar-benar lega. Ini membuktikan bahwa orang yang dia bawa pergi memiliki status yang tinggi di hati semua orang dan tidak akan membahayakan nyawanya untuk saat ini. Kamu tidak berani mengambil tindakan kan? Saat aku benar-benar menempati tubuh ini, aku akan membunuhmu satu persatu dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya mati di tangan temanmu sendiri. Hahaha, tunggu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata jahat Tao datang ke sini hari ini, pertama untuk membalas pengejaran dan kematian Wei Wentong, dan kedua, untuk membuat tubuh pihak lain memurnikan boneka mayat. Akibatnya, tidak hanya tidak ada yang tercapai, Ye Bufan juga telah menghancurkan mata jahat, dan bahkan tubuh fisiknya pun telah lumpuh.
Tentu saja, dia sangat marah di dalam hatinya, melampiaskan kebencian di dalam hatinya secara sembarangan. Lu Sueman berkata, jika kamu melepaskan temanku sekarang, kami berjanji tidak akan menyakiti jiwamu dan membiarkanmu pergi dengan selamat. Hahaha, gadis kecil, menurutmu apakah aku ini anak berumur 3 tahun? Dao Jun Xian tertawa terbahak-bahak, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan membereskan tubuh ini. Saya baru saja memilihnya. Tetapi sekarang saya menemukan bahwa saya telah menemukan harta karun. Meskipun kebugaran fisik si kecil ini biasa-biasa saja. Adil, tetapi paling cocok untuk merebut tubuh. Selama Anda memberi saya waktu 1 hari, saya dapat sepenuhnya berintegrasi dengan tubuh ini. Bahkan jika tingkat kultivasi tidak mencapai tahap integrasi, itu akan tetap bagus tubuh. Kenapa aku harus menyerah? Orang ini menjadi semakin bangga saat dia berbicara, tertawa lagi. Apa yang dia katakan barusan diucapkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dao Jun Xian tampak seperti pria parubaya, namun nyatanya dia telah berlatih selama ratusan tahun dan masa hidupnya hampir habis. Sekarang dia telah menempati kembali tubuh fisiknya, selama dia menyatu dengan dirinya sendiri, dia akan mencapai puncak alam pemurnian kekosongan di usia 20-an. Kamu, Lu Sueman tampak cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ye Bufan melangkah maju dan menatap ke arah pendeta Tao Xian, apakah kamu yakin tidak ingin pergi? Tentu saja, pendeta Tao Xian berteriak dengan bangga, orang fana ini akan bertekad. Jika kamu memiliki kemampuan, adil usir aku pergi. Ye Bufan berkata dengan tenang, Tao tua, tahukah kamu apa yang aku lakukan? Pendeta Tao yang bermata jahat itu mengerutkan bibirnya, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, bahkan jika Anda adalah Raja Surga, saya tidak dapat melakukannya. Saya seorang dokter yang sangat baik, mereka semua memanggil aku peri medis. Ye Bufan berkata, ada pepatah yang ingin kuberitahukan padamu, ingat, jangan berpura-pura berusia 13 tahun di depan dokter. Xian Dao Jun tidak peduli, seorang anak laki-laki di jiwa yang baru lahir panggung, bagaimana kamu bisa berpura-pura bersamaku ketika aku menggabungkan tubuh ini? Kamu adalah orang pertama yang terbunuh. Petik 2. Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan itu. Dalam sekejap mata, 7 jarum perak menembus lubang besar di kepalanya. Ah! Seru Dao Jun Xian. Meskipun dia telah menekan pikiran Jiang Fangzu sekarang, itu saja. Dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh di depannya, dan dia tidak bisa menghindari jarum lawan. Lalu dia berteriak dengan panik, apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa jiwaku tidak bisa bergerak? Sudah kubilang. Jangan memprovokasi dokter, kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Teknik penghancur jiwa 7 jarum. Sekarang jiwamu sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Jika aku membiarkanmu hidup, kamu akan hidup, dan jika aku membiarkanmu mati, kamu akan mati. Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dao Jun telah hidup selama ratusan tahun dan telah bertemu dengan banyak guru. Dia berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah mendengar tentang akupuntur semacam ini. Dia menggunakan jiwanya, berjuang mati-matian, dan bahkan ingin menyerahkan tubuh fisik Jiang Fangzu, tetapi dia dipenjarakan dengan ketat apapun yang terjadi, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia menyerah setelah beberapa saat, mengetahui bahwa apa yang dikatakan orang lain itu benar. Biarkan aku pergi sekarang, dan aku berjanji tidak akan menyakiti temanmu, dan aku tidak akan menimbulkan masalah lagi untukmu. Tao Jun Xian menghilangkan kesombongannya dan segera menundukkan kepalanya dan menyerah. Tidak mungkin, jika kamu dipenjara seperti ini, apalagi kamu tidak bisa mengambil tubuh lawan, aku khawatir kelangsungan jiwamu sendiri akan menjadi masalah. Ye Bufan berkata dengan tenang, aku baru saja memberimu kesempatan, tapi sayang sekali kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang kamu ingin pergi, kamu tidak punya kesempatan. Kamu tidak bisa lebih sombong. Telah dipastikan bahwa mata jahat Tao terkendali. Langsung, Hu Yaoyao dan wanita lain sangat nyaman. Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa berbuat apa-apa? Kalau ini terjadi, kita berdua akan mati. Aku akan segera meledakkan jiwanya.
Temanmu tidak akan bisa bertahan meski aku mati. Penguasa tahu mata jahat menyelesaikan kata-kata ini, beberapa gadis yang hadir menjadi gugup lagi, dan semua memandang ke arah Ye Bufan. Jika kamu ingin mengungkapkan jiwamu di hadapanku, kamu harus memiliki kesempatan itu. Ye Bufan tidak mengambil hati sama sekali. Jika Lord Xian tahu mengungkapkan jiwanya sebelumnya, dia akan sedikit takut, tapi sekarang pihak lain tidak takut sama sekali. Kemudian dia mengambil jarum perak lainnya dan menusukkannya ke istana Niwan Jiang Fangsu. Dao Jun Xian melolong lagi untuk terakhir kalinya, dan kemudian tidak ada suara lagi. Jiang Fangsu memutar matanya dan langsung jatuh ke belakang. Chu Lingqi dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menopangnya dan dengan lembut menurunkannya ke tanah. Hu Yaoyao bertanya dengan gugup, "Saudaraku, bagaimana kabarnya? Apakah dia akan baik-baik saja?" Meskipun Jiang Fangsu tidak berkultivasi tinggi, dia saleh dan berdarah. Karena itu, beberapa gadis memperlakukannya dengan buruk. Seseorang ingin melihatnya mengalami kecelakaan. Jangan khawatir, dia baik-baik saja, dan dia masih memiliki peluang besar. Ye Bufan berkata dan mengambil tindakan lagi. Segera, tubuh Jiang Fangsu ditutupi dengan jarum perak, hampir 100 di antaranya.